Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan berupa waktu yang luang, sehingga kita bisa berbondong-bondong kembali lagi untuk meramaikan, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di. Kembali lagi kita untuk bersimpuh duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu syar'i. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini untuk kali pertamanya saya menginjakkan kaki di Provinsi Lampung, ya, di kabupaten apa ini? Posisi, masya Allah, ya. Setelah kita melakukan perjalanan, ya, panjang dari hari Rabu, sekarang hari Senin, sudah hampir sepekan di tengah jalan, ya, jadi mampir-mampir, ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita ahli sunnah yang ada di Kabupaten Posisi ini, dan tentunya ini adalah sesuatu yang mengembirakan bagi kita semuanya. Dan kita teringat dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Kita teringat dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, jika kalian bertemu dengan seorang ahli sunnah di suatu tempat, maka sampaikan salam kepada mereka, karena ahli sunnah itu sangat sedikit. Kita berada di zaman keterasian di mana ahli sunnah sangat sedikit. Karena masyarakat muslimin rahimahullah, ketika kita bertemu seorang ahli sunnah di suatu tempat, ya, ini adalah keberkahan yang luar biasa. Meskipun tempat tinggal kita berbeda, kita berada di tempat yang berbeda, akan tetapi hati kita bersatu. Disatukan di atas tauhid, disatukan di atas sunnah. Subhanallah. Ini harus kita syukuri nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga mohon maaf, ya, karena atas keterlambatan yang terjadi, karena sesuai jadwal waktu maghrib yang Allah kita namanya pertama kali, ya, apa namanya, perjalanan saat ini saya pertama kali, ya, dari Riau menuju Jawa. Biasanya tidak pernah, ya, pesawat karena kondisinya tidak memungkinkan, ya, sehingga bismillah kita melakukan perjalanan ke sana, ya. Jadi pas tadi sampai di Palembang itu salah masuk tol, sehingga, ya, keluar, ya, kalau ya, pokoknya salah lah sebenarnya. Jadi kalau nggak salah, insya Allah tadi terkejar, ya. Jadi kok sudah Allah syafaat, tapi insya Allah ada iman, ya. Kalau kita pada maghrib mulai ngaji, biasanya ngajinya agak sebentar. Tapi kalau isya itu biasanya ngajinya sampai subuh. Biasanya gitu, ya. Nah, jadi ada iman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tema yang akan kita bahas adalah tentang permasalahan akidah. Akidah ini sesuatu yang sangat penting sekali kita ketahui, dan ini masalah surga dan neraka. Akidah sesat neraka, akidah yang selamat insya Allah surga. Ini harus kita kaji. Dan ini masalah usul di dalam Islam, ya, di dalam ajaran kita Islam secara keseluruhan. Ada di sana permasalahan
ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana itu tidak boleh kita berbeda antara satu dengan yang lain. Sepakat begitu. Adapun ada yang masalah-masalah namanya furu', cabang-cabang. Nah ini terkadang ada perbedaan. Maka ketika ada perbedaan masalah furu', maka kita harus berlapang dada, bertoleransi, saling menghargai, tidak boleh saling mencela. Ya, bisa di masalah furu' boleh berbeda. Atahiyat, ya, boleh membedakan jalan, boleh atau boleh, boleh, ya. Boleh diam, boleh diam. Maka tidak boleh saling menyalahkan, harus saling menghargai. Tak boleh saling memaksakan pendapat, harus tidak, harus diam. Berantem hanya masalah ini. Nah ini tidak boleh terjadi. Berbeda ketika masalah akidah. Oh, kita harus di sini. Misalnya ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kurang. Ini masalah buruk atau akidah? Oh, masalah usul akidah. Tak boleh toleransi. Ada yang mengatakan Al-Quran kurang. Oh, ya nggak apa-apa. Ini pendapat dia baik. Oh, bisa. Tahan hak itu. Dapatkan dengan hujah, dengan dalil-dalil. Tidak ada Al-Quran kurang. Al-Quran telah sempurna. Sebagaimana agama itu telah sempurna. Ini masalah kita harus tahu mana masalah akidah, mana yang masalah pokok, yang mana kita tidak boleh berbeda, yang mana itu masalah-masalah Allah, yang mana perbedaan itu dibahas, kemudian dicari yang mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Ketika ada yang berbeda dengan kita, maka kita saling menghargai. Kehidupan kita jika terus demikian, maka kehidupan kita sangat-sangat harmonis, ya. Kehidupan beragama yang sangat indah. Tentunya kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa berada di jalan sunnah, jalan keselamatan. Ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah, jangan buat perkara baru, ya. Jadi kita ikuti. Nah, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan memang akan terjadi perpecahan, ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Satafariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah, ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha fi an-nari illa wahidah." Akan berpecah belah umat menjadi 73 golongan, ya, semuanya di neraka kecuali satu. Dan para sahabat ini orang cerdas, para sahabat ini orang cerdas. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Para sahabat ini tidak bertanya siapa yang 72 itu ya Rasulullah, tidak, karena terlalu banyak. Maka para sahabat bertanya, ya, siapa yang selamat, siapa yang selamat, golongan yang selamat ya Rasulullah. Cerdas, ya. Dan ini faedah berharga bagi kita, bahwasanya cukuplah kita kenali, kita kaji kebenaran, terus kita kasih kebenaran, pasti itu hati dan akan tampak dengan sendirinya. Fokus kita dengan kebenaran, pasti itu hati dan akan tampak dengan sendirinya. Ya, masalah fokus dia dengan satu golongan yang salah, sehingga pasti, ya, orang-orang yang penyimpangan itu akan terbuka. Bisa jadi secara fisik sama, akan tetapi pemahaman bisa berbeda. Kalau kita pergi ke perjalanan, mungkin kita berada di suatu kampung, ya, secara fisik tidak jauh beda. Untuk akhirnya mengikuti sunnah, ya, coba, ya, di atas mata kaki, berjenggot, ya. Akan tetapi apa? Lakukan bom bunuh diri. Kira-kira itu
sesuai akidah kita atau tidak? Oh tidak. Nah itu yang pentingnya kita mengkaji. Jadi kita tidak tertipu, ya. Jadi kita tidak tertipu dengan masalah fisik, tampilan luar. Kita tidak tertipu. Oleh karena ahli sunnah, ahli sunnah wal jamaah sangat mementingkan sekali pembelaan kita perempuan tidak hilang. Bukan berarti masalah fisik tidak penting, nah itu sangat penting sekali. Identitas kita sebagai seorang yang mengikuti sunnah. Akan tetapi itu tidak didahulukan. Tapi yang masalah pemahaman ini yang harus terus ditekankan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa golongan yang selamat? Siapa golongan yang selamat? Ya, maka ini yang akan kita bahas. Ya, golongan yang selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Terkadang dinamakan dengan nama yang lain. Sejarahnya kenapa kok dinamai ahli sunnah? Ustaz kok tidak cukup dengan nama Islam saja? Kan kalau kita kenapa harus ahli sunnah? Kok kenapa kok kata harus salafi? Kenapa harus kata Imam Mansuro? Firqah Najiyah? Kenapa tidak cukup Islam saja? Maka jawabnya ini adalah hajat kebutuhan. Karena semenjak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sudah mulai muncul penyimpangan zaman Khalifah Utsman ini sudah mulai muncul firqah sesat. Di antara firqah sesat yang paling pertama kali muncul adalah Al-Khawarij. Apa? Al-Khawarij. Al-Khawarij dari kata kharaja, keluar. Artinya kharaja itu keluar. Dimaksudkan kharaja dari apa? Mereka keluar dari ketaatan kepada khalifah yang sah dan kemudian membongkar, menghalalkan negaranya. Sehingga berani dengan beraninya mereka mengkafirkan sahabat yang mulia Utsman bin Affan, menganggap ini sebuah ketaatan yang sangat besar. Dan ini dinamakan dalam bahasa syariat adalah fitnatus syubhat. Apa? Fitnatus syubhat. Jadi kebatilan dipahami menjadi sebuah ketaatan. Orang Syiah. Ini firqah sesat atau firqah selamat? Sesat atau selamat? Sesat. Firqah Syiah memiliki pemahaman yang jelas-jelas menyimpang, menghalalkan nikah mut'ah. Kalau bahasa kasarnya kawin kontrak. Bukan hanya sekedar halal, siapa yang nikah mut'ah dapat pahala sekian. Semakin banyak nikah mut'ah, semakin banyak dapat pahala. Oleh karena Syiah ini banyak diikuti oleh para pemuda. Walaupun hanya apa? Melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya, dan itu jadi pahala. Bayangkan, kira-kira berzina kemudian dianggap menjadi pahala, itu kira-kira gimana? Sesat atau sesat? Ya sesat. Nah itu pemahaman yang nah, mulai dari situlah filsafat sesat perjalanan muncul. Diawali dengan Khawarij, yang mana mereka membunuh Khalifah Utsman katanya dalam rangka ketaatan kepada Allah, karena Utsman tidak menegakkan hukum Allah. Mereka berdalil dengan ayat Allah, inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya milik Allah. Sedangkan Utsman
dan menegakkan hukum Allah. Jika Utsman halal darahnya kafir, bayangkan sahabat dikafirkan. Utsman, siapa yang tidak kenal Utsman? Siapa Utsman ini sahabat, bukan hanya sahabat, beliau adalah menantu siapa? Rasulullah SAW. Bukan hanya nikahi anak Rasulullah satu orang, tapi dua orang. Sampai begini pemahaman orang Khawarij. Mereka tidak heran pada zaman kita ketika mereka mengkafirkan pemerintahan kita yang sah. Bahkan mereka mengkafirkan negara tauhid Saudi Arabia. Dikatakan negara tauhid. Kalau Saudi bisa jadi negara tauhid, Indonesia tidak tahu. Saudi ini menegakkan syariat Allah dengan berbagai macam kekurangannya, tapi mereka tidak menegakkan syariat Allah. Sholat berjamaah, makmur, masjid tidak sepi. Ya, itu kalau mantu pergi ke Saudi, ya, itu kalau mantu pergi ke sholat di Masjidil Haram. Ya, tapi pas bulan masa pandemi, masa pandemi ini memang kosong. Kalau normal, kira-kira pernah nggak kita jumpai keadaan masjid sepi? Kira-kira pas normal sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita bisa cek streaming YouTube, di TV, kira-kira ada nggak gambarnya yang tidak ada orang, ya, cuma satu orang, imam, makmum, adil, dia adil, imam sekaligus makmum, tidak ada lagi satu aja. Pasti full, pasti ramai, ya. Susah sekali kita untuk mengejar sholat pertama itu, kecuali kita datang 2 jam sebelum waktu sholat. Ya. Harusnya aku beruntung ketika dekat masjid yang sepi, antum dapat sholat pertama terus. Ya. Ayo, ada untungnya kan? Ya. Jadi ini realita. Pemahaman Khawarij ini berbahaya. Mereka menyimpang. Mereka mengaku berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan pikir orang Khawarij ini bodoh-bodoh, dungu, tidak ngerti apa-apa. Tidak, mereka orang-orang ahli Al-Quran. Ya. Sholat malam mereka lebih lama dari sholat malam kita. Ya. Ibadah mereka lebih khusyuk daripada kita. Ya, sama sembarangan Khawarij ini. Terkadang kecerdasan semata tidak cukup untuk dikatakan bahwa dia pasti selamat, dia pasti benar. Karena kecerdasan bisa saja menjadikan orang itu tergelincir karena masa sombong. Dahulu ada yang namanya Wasil bin Atok. Wasil bin Atok. Wasil bin Atok ini orang cerdas, bahkan super cerdas. Kalau dites IQ-nya, IQ paling tinggi kira-kira 100. Berapa paling tinggi? Ada yang guru di sini? Ada? 125 ke atas. Kalau dites IQ-nya Wasil bin Atok ini mungkin 250, bahkan 5. Saking cerdasnya. Ya. Beliau ini muridnya, ya, Hasan al-Basri. Muridnya Hasan al-Basri, cerdas, dan beliau punya kekurangan. Apa? Cadel. Apa cadelnya? Tidak bisa ngomong R, jadi ngomongnya R. Ya. Nah, suatu ketika, sebelum ceritanya lagi, jadi
Wasil Binanto ini suatu ketika ingin dijebak sama teman-temannya. Biasa ya, teman-teman ini ada usir, ya. Pengen dipermalukan, ya. Pengen dipermalukan. Tidak ada jadwalnya. Ya, kan biasanya kalau orang disuruh ceramah itu kan dihubungi dulu kan jadwalnya. Nah, jadi ada jadwalnya. Dia bisa persiapan. Sebelum isi kajian itu bisa persiapan, bisa baca-baca dulu apa yang mau disampaikan, ya, bisa cari rujukan sehingga yang disampaikan itu akurat, gitu. Tidak ngomong asal ngomong, gitu. Ketika ada beritahuan konfirmasi, ya, tiba-tiba dijebak yang hadir sudah rame di suatu majelis, tiba-tiba wasil disuruh maju, disuruh khutbah, baik. Agar kenapa? Agar orang-orang mengetahui bahwa wasil tidak bisa ngomong dia ditertawakan, diolok-olok. Apa yang terjadi setelah itu? Khutbah dimulai. Subhanallah. Karena dikasih otak yang cerdas wasil tanpa persiapan ya. Selama khutbah beberapa menit sampai selesai dari awal sampai akhir tidak keluar sedikit pun huruf. Subhanallah, bayangkan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali orang yang cerdas. Ya, coba saya kasih waktu atau 2 pekan untuk buat tag khutbah Jumat yang tidak ada huruf R. Coba bisa kan? Kira-kira 2 pekan saya kasih waktu. Belum tentu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada R. Gimana? Subhanallah. Tapi hasil tidak bisa mencari persamaan kata yang itu maknanya sama, tetapi tidak ada huruf R sama sekali. Dan itu khutbahnya diabadikan. Cerdasnya, tapi Wasil Binanto ini sesat, ya, menyimpang dia, memiliki pemahaman yang berbahaya. Mu'tazil. Salah satu kebiasaan unik Wasil Binanto ini, kalau ini kebiasaan kita kan kita beli buku, kita bikin perpustakaan pribadi ya, kita beli satu, sehingga banyak buku di rumah. Tapi Wasil Binanto ini enggak. Hobinya nyewa perpustakaan, dan ketika dia sewa tidak boleh orang lain masuk kecuali semua buku sudah dibaca dan bacanya cepat dan lama. Kayak kita kan nggak suka baca, tapi sebenarnya itu meskipun sesat dia rajin baca sampai diceritakan yang bahwa tak benar atau tidak matinya apa keruntuhan buku, ya. Sesat masih bilang ini lah kata Al-Imam Syekh Allah Ta'ala. Terkadang orang yang memiliki cerdas itu cerdas saja tidak butuh kesucian hati. Karena orang-orang yang diberi kecerdasan tapi kalau tidak diberikan kesucian hati oleh Allah sesat. Seperti Mas'ud Ibnu mengatakan utu zakat walam yu'tu zakat. Utu zakat, dia diberikan kecerdasan akan tetapi tidak diberikan apa? Kesucian hati, kebersihan hati, sehingga hatinya penuh dengan subuhan, penyimpangan. Nah, dari situlah muncul berbagai macam penyimpangan hajat, ya, kepada umat. Amanah kita kepada umat, mana Islam yang benar ini? Apakah Islam yang Khawarij kah? Islam yang Mu'tazilah kah? Islamnya Jahmiyah kah? Islamnya ini kah? Makanya dibuat suatu nama, dan ini nama syar'i. Orang berucap dengan dari kisah Rasulullah SAW, dan ini diambilkan dari dalil yang sahih. Di antara namanya adalah Ahlus
Ahlus-Sunnah wal Jamaah Islam yang sendiri, Islam yang murni. Ya. Padahal Islam itu adalah Islam itu sendiri, bukan firqah baru, bukan organisasi, bukan partai, bukan ormas. Ada kita di Indonesia ketua Salafi Indonesia ada? Ada. Karena kita bukan organisasi, bukan ormas. Ya. Ada nggak sekretariat cabang Lampung? Salafi sekretariat cabang Lampung? Ada. Ya. Kalau biasa banyak. Ya. Itu harus kita masih tapi kok untuk ormas seperti ormas-ormas yang lain atau mungkin partai-partai tidak. Pada asalnya adalah metode, cara beragama. Bagaimana agama kita ini sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat. Karena tidak akan mungkin kita bisa paham Islam kecuali sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena kenapa? Sahabat tahu betul ayat ini diturunkan kapan dan untuk apa, bagaimana caranya mereka tahu dulu, menyaksikan langsung, menjadi saksi sejarah. Ya, karena mereka pertama di Rasulullah SAW hidup bersama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena sahabat dijamin surga. Kalau kita belum ada jaminan, ya, kita belum ada jaminan, malah sering kita yang menjaminkan sertifikat BPAB, ya kan? Ada jaminan kita harus surga. Kalau sahabat ada nas, wasabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, ya, yang masuk Islam terdahulu, minal muhajirin, kalangan muhajirin ini orang-orang yang dari Mekah berhijrah. Ya. Wal ansor, kaum ansor, asli penduduk Madinah. Bukan hanya itu, walladzina tabauhum bi ihsan. Kemudian yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya. Maka mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Kalau Allah sudah ridho kepada sahabat, mungkin ya Allah ridho kepada orang yang ahli neraka? Pasti Allah ridho kepada ahli surga, sahabat ke ahli surga. Dan dijamin sudah distempel. Ya. Ibaratkan sudah distempel, sudah disetujui masuk surga. Makanya keimanan kita jika dibandingkan keimanan para sahabat, jauh. Sahabat itu kok berani mati untuk membela agama, menegakkan kalimat tauhid, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat nyawanya dikorbankan, bukan hanya harta, kalau harta adalah nyawa. Kalau harta, sudah banyak yang lihat bohong. Nah, sekarang muslimin rahimahullah. Itulah ya pentingnya kita mengikuti para sahabat. Dan kita tidak akan mungkin menjadi sahabat. Ya, kita tidak akan mungkin menjadi sahabat. Rombongan sudah tutup. Akan tapi kita masih bisa menjadi yang apa? Walladzina tabauhum, yang mengikuti mereka dengan baik. Biihsan dengan baik. Nah, kita masih ada uang, ya, kita masih ada uang yang ini, yang berusaha mengikuti mereka dengan baik. Karena di setiap zaman pasti akan senantiasa ada orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu qa'imatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahu wa la man khadalahu hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Rasulullah SAW mengatakan akan senantiasa ada dari kalangan umatku sekelompok
menegakkan kebenaran, tidak memudaratkan mereka, tidak membuat mereka takut, gentar akan celaan-celaan, gangguan, caci maki, tidak membuat mereka gentar. Al-haq jalan terus, menegakkan kebenaran jalan terus. Akan seperti saat sampai datang ya utusan Allah, imam orang itu mati atau nanti datang hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ya, jadi peluang kita masih ada ya, untuk mendapatkan ridho Allah dengan apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti sahabat dengan baik. Karena tidak mungkin ya menjadi sahabat mungkin, karena definisi sahabat ya kalau aku ketahui definisi apa namanya pengertian sahabat itu ya kata para ulama diantaranya adalah Ibnu Hajar di beberapa kitabnya di Nuzhatun Nadhar, Al-Isobah dan yang lain dikatakan bahwasanya sahabat itu man laqiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berjumpa dengan Rasul SAW. Kita jumpa atau tidak? Tidak. Nah, syarat ini saja sudah tidak masuk. Ya, bukan hanya berjumpa, betapa banyak yang berjumpa dengan Nabi tapi bukan sahabat. Ya, siapa yang jumpa Nabi tapi bukan sahabat? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, bukan Abu Janda ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, banyak abu-abu yang lain, ya. Berjumpa tapi bukan sahabat. Karena ada syarat berikutnya, man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam au man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Berarti kalau kafir bukan sahabat. Ya. Bukan hanya sekedar itu. Terkadang orang beriman ketika Nabi ada, Nabi wafat, murtad ada. Ada seperti itu. Maka syarat yang berikutnya adalah wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan beriman. Jadi 3 syarat penting inilah untuk menjadi sahabat. Ketemu dengan Nabi. Ketemu ini bukan hanya sekedar ya, apa ya? Ketemu ini harus berjumpa gitu. Hadap-hadapan, nah, itu namanya bertemu. Bukan streaming. Kalau streaming itu bukan ketemu. Paham itu? Ya. Jadi ketemu itu datang, menemui. Bukan melihat dari sekarang. Kalau sekarang kan zamannya canggih, atau streaming, lihat YouTube ya, atau fotonya, lihat dah. Itu tidak dikategorikan ketemu. Atau sebagian orang-orang sufi ya, mengatakan bahwa mereka dapat riwayat langsung dari Nabi ya, dengan mimpi. Nah, ini dusta. Ini dusta. Harus ketemu. Katanya sanadnya langsung dari Rasul SAW. Ini dusta. Ya. Ini tidak menghargai ulama ahlul hadis, orang-orang seperti ini. Ulama ahlul hadis itu berjalan jauh untuk hanya meriwayatkan satu hadis. Nah, ini tinggal mimpi dapat hadis. Ya. Ini tidak menghargai para ulama ahlul hadis yang mereka bersusah payah untuk meriwayatkan, menuliskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian di antara ya sahabat ya, di antara sahabat ada yang murtad tapi masuk Islam lagi. Oleh karenanya definisinya ada tambahan, walau takhallalat riddah ba'da dzalik. Walaupun di tengah-tengah perjalanan dia murtad kemudian masuk Islam lagi, mati di atas Islam, maka itu tetap sahabat. Ya, jadi sahabat itu siapa yang bertemu dengan Nabi, lihat langsung. Terkadang ada orang yang hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu, bukan sahabat. Maka jadinya adalah mereka apa? Tabi'in. Jadinya mereka tabi'in. Ya, yang bertemu dengan sahabat, tapi dengan Nabi tidak. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni, ya, dan yang lain.
ya, tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW, hanya sekedar mendengar kabar ataupun mendengar seruan-seruan, tidak melihat langsung, ya. Nah, itu definisi sahabat, beriman kemudian mati di atas keimanan, istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bahwasanya penamaan ahlu sunnah wal jamaah ini penamaan yang syar'i. Ahlu sunnah, kenapa mereka dikatakan ahlu sunnah? Karena mereka suka menegakkan sunnah. Ahlu sunnah ini suka menegakkan apa? Sunnah. Sunnah dalam artian bukan artian ulama fikih, tidak. Karena sunnah ini ada beberapa versi. Ada versi ulama akidah begini pengertian sunnah, ada versi ulama adil hadis begini, ada ulama fikih begini pengertian sunnah. Ya, yang sering kita pahami kalau sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan apa? Tidak apa-apa. Itu pengertian fuqaha. Ya, ini benar dari sisi fuqaha. Tapi kalau dari sisi ahlu sunnah yang akan kita maksud kurang tepat. Ahlu sunnah yang dimaksud adalah akidah yang senantiasa berpegang teguh terhadap akidah. Ya. Oleh karena kitab-kitab terdahulu yang membahas tentang masalah akidah dinamakan dengan as-sunnah atau usulus sunnah, pokok-pokok akidah, syarhus sunnah, penjelasan tentang akidah. Ya. Jadi as-sunnah bermakna akidah, pokok-pokok pembahasan di dalam masalah keyakinan yang tidak boleh berbeda. Kemudian wal jamaah, al jamaah bersatu. Oleh karena di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah adalah bersatu, dan ciri ahlul bid'ah wal ahwa adalah berpecah belah. Oleh karena ketika kita melihat ada saudara kita ahlu sunnah sudah mulai terkotak-kotak karena beda yayasan, beda masjid, ini hati-hati, jangan sampai kita ketularan ahli bid'ah. Hati-hati, ya. Dan ini banyak tempat demikian. Karena beda masjid, beda yayasan, beda pondok pesantren, padahal yang dikaji sama, kitab-kitabnya sama. Lah kok nggak mau menyatu? Ini hati-hati. Ada bibit-bibit kita meniru ahli bid'ah. Ahlu sunnah ini sudah sedikit mau dipecah-pecah lagi. Sisanya apa? Apa yang akan tersisa dari ahlu sunnah ketika di antara mereka saling berpecah belah? Tidak akan tersisa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ahlu sunnah harus solid. Kita menjaga hati-hati kita. Boleh kita berbeda yayasan, berbeda pondok, beda pengurusan masjid, tapi hati kita harus satu. Itu kan hanya sekedar wasilah saja. Jangan jadikan hal-hal tersebut sebagai ghoyah tujuan. Sehingga ketika ada permasalahan, ya, sehingga berantem, bahkan sampai menjelek-jelekkan, atau mungkin bahkan adu fisik, waliyadzubillah. Ya, ini bukan ciri ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, kita ketularan dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah walaupun bersatu tetap terjadi. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Mereka menganggap bahwasanya diri-diri mereka itu bersatu, akan tapi hati mereka. Ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah, ya, ahlu sunnah wal jamaah adalah penamaan yang syar'i. Ada juga penamaan yang lain, yaitu salafiyun, orang-orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Salaf artinya secara bahasa adalah dulu, ya, terdahulu, yang lampau. Salaf itu yang lampau. Adapun kita ini adalah kholaf namanya, belakangan. Ya. Oleh karena yang manhaj salaf adalah kita yang telah terdahulu itu, yang telah mendahulu kita. Siapa? Nabi. Ya. Kemudian siapa? Sahabat. Siapa lagi? Tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ya. Oleh karenanya tidak aib. Ya, tidak aib. Sekali lagi,
Ya, ini disebutkan di dalam kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, dinukil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Ya, tidak ada aib. Ya, ini yang maknanya demikian. Tidak ada aib bagi seseorang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Saya bermanhaj salaf, tidak ada aib. Bahkan itu kemuliaan. Ketika ditanya, ya, bagaimana cara beragamamu? Apakah kamu ormas A? Apakah kamu ormasnya Newcastle United atau Manchester United? Ya, maka kita jawab, saya bermanhaj salaf. Saya beragama dengan caranya para sahabat beragama. Tidak Newcastle United, tidak Manchester United, tidak. Ya, tidak ini, tidak itu. Tidak ormas ini, tidak. Nah, kita berusaha meniti jalannya sahabat tanpa diikat dengan ormas-ormas tertentu. Ya. Mulia. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ketika antum ditanya oleh seseorang misalnya, antum salafi? Oh, na'am. Jawab saja, na'am. Jangan na'am. Jangan na'am. Harus tegas. Ini kemuliaan kok. Aku jawab na'am, ya. Jadi harus na'am. Salafi tegas. Kecuali ya, ada yang terlarang. Kalau itu menjadikan kita sombong, ya, kemudian berbangga diri untuk menyombongkan diri, bukan karena hanya untuk apa, menisbatkan saja. Kalau sekedar menisbatkan, oh itu mulia, ya. Dan prakteknya, secara prakteknya kita berusaha, ya. Jadi bukan hanya sekedar ngaku. Kalau sekedar ngaku anak-anak bisa, ya, anak SD bisa. Ya, bahkan di akun Facebooknya dinamakan Fulan As-Salafi. Tapi tingkah lakunya, akidahnya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang salafi. Ini kira-kira dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Karena yang paling penting bukan ngaku-ngaku. Betapa banyak orang yang ngaku-ngaku tapi dusta. Ya, sebagaimana syair dikatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tukirru bidakah. Setiap orang mengaku bahwasannya saya mengetahui Laila. Laila ini seorang wanita yang cantik. Saya ini suka dengan Laila. Mengaku-ngaku. Setiap orang bisa aja ngaku. Siapa saya mengaku cinta dengan Laila. Akan tapi apakah Laila itu menyetujui atau menerima kamu atau tidak ngakui kamu? Itu yang paling penting. Bukan sekedar ngaku, diakui nak. Gitu. Ya. Jadi, naam, kita boleh menisbatkan diri kita dengan manhaj salaf, ya. Bahkan ketika nama kita dikasih as-salafi, apa? Asalkan bukan untuk mensucikan diri, untuk menyombongkan diri. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ada tanda kutip, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Manhaj salaf terdahulu, ya. Jadi manhaj salaf ini bukan aliran baru. Bagaimana orang ini? Loh, ini aliran baru ya? Woi, sampeyan yang belum lahir, Mas. Bukan aliran baru ini, sampeyan yang baru. Ya. Bapak-bapak ini yang baru yang mengatakan itu. Bahwasanya manhaj salaf bukan yang baru, tapi ini sudah dahulu. Ya, emasnya saja yang baru lahir. Ya. Jadi mengatakan bahwasanya manhaj salaf ini aliran baru. Ya karena memang wajar ya belum mengetahui. Kita dulu demikian kan? Kita dulu demikian tidak mengetahui. Kemudian melihat, ini masjidnya kok sholatnya rapat-rapat ya? Sholatnya kok rapat ya? Lihat celananya, waduh. Padahal di depan tidak banjir. Nah, biasanya kita dulu begitu. Ya, maka ketika kita sudah mengenal sunnah, kemudian ada yang mengatakan kita demikian, maka coba kita bersabar. Dulu saya demikian. Ya, siapa tahu ya mungkin
beberapa saat lagi mereka akan juga mengenal sunnah. Ya, jadi harus begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Jadi nama Ahlussunnah ini kita sudah mengetahui ya, mana salaf ya, kemudian At-Taifah Al-Mansurah, di antara nama-nama yang lain golongan yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong. Ya, golongan yang ditolong oleh Allah, atau Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Yaitu selamat dari neraka. Ya, selamat dari neraka. Tapi di antara pokok yang harus kita yakini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pokok yang pertama ya, kita akan mempelajari 10 pokok ya. Masih ada waktu 20 menit. Masih ada waktu 20 menit. Jadi besok jadi ya dilanjutkan subuh atau di mana? Subuh ya. Jadi kalau dilanjutkan subuh berarti kita akan mengambil cuma 5 pokok. Ya, malam ini kita 5 pokok, subuh 5 pokok. Tapi jangan nanti ndak hadir. Kalau ndak hadir cuma dapat 5 pokok, ndak jadi 10. Jadi sanadnya terputus. Paham ya? Sanadnya terputus nanti. Ya, ilmunya cuma 5, ndak jadi 10. Paham tuh? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara pokok ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu meyakini rukun iman yang 6. Tak boleh beda. Anda mengatakan, Ustaz, rukun iman itu kok 6 terus, sekali-kali nambah kayak 1 lagi jadi 7. Tak boleh. Ya. Antum siapa? Oh, berani-berani ya nambah rukun iman. Ya. Hati-hati. Kira-kira ya, ini urusan agama ya. Urusan negara, kalau coba antum sila yang ke berapa? Yang ke-6. Kira-kira itu masuk penjara atau hilang dari peredaran? Kira-kira ya. Jadi masalah negara saja tidak boleh diotak-atik. Ini masalah agama loh. Pokok pondasi dari agama kita tidak bisa diotak-atik. Ya. Dan perinciannya sangat panjang sekali. Hanya sekedar dihafal. Kalau sekedar dihafal sejak SD, sejak TK kita hafal rukun iman yang 6, ya kan? Tapi bukan hanya sekedar itu. Kita harus mempelajari secara detail apa konsekuensi dari keimanan itu. Semisal yang pertama adalah kita beriman terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang mencakup keimanan kepada Allah, ya, itu harus dipelajari. Ya, keimanan kepada Allah mencakup kita iman akan adanya Allah. Tidak dikatakan orang beriman jika mengatakan Allah tidak ada. Seperti orang-orang apa? Mengatakan Allah tidak ada? Ateis. Apa? Ateis. Ya, orang mengatakan Allah tidak ada Tuhan. Ya. Ateis, pemahaman ateis, orang yang tidak berketuhanan. Ya. Lihat ya. Tapi kalau pas susah orang ateis ini pasti sedih, mencari pertolongan, mencari perlindungan sesuai fitrahnya. Orang ateis, meskipun tidak mengakui adanya Tuhan. Karena fitrah itu tidak bisa dibohongi. Fitrah itu memang sudah panggilan hati. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya nanti ada pembahasannya. Jadi di antara keimanan kita kepada Allah harus mengakui akan adanya Allah. Allah itu ada dan gaib. Ya. Ini namanya iman. Iman itu kan artinya tasdik, ikrar, tasdik, meyakini, membenarkan. Iman itu begitu. Kita yakini, kita benarkan. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu ada meskipun tidak nampak ya dalam pandangan kita, karena iman di dalam hati. Karena sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Nah, ini terkadang syubhat. Buktikan kalau Allah itu ada, mana sekarang? Ya. Oh, orang ini tidak
paham ini, kita pahamkan saja sebentar. Kita kasih logika saja. Jadi logika dibalas dengan logika. Ya. Jadi, ya Mas, sesuatu yang tidak nampak oleh mata kepala kita ini belum tentu tidak ada. Ya. Contoh. Apa contohnya? Coba contohkan. Ambil batu, ya, lemparkan ke muka dia, buang, ya. Kemudian dia sakit, merasa kesakitan, ya. Kita harus minta bukti. Saya tidak nampak kamu sakit, mana sakit itu, ya. Sakitnya di mana? Yang nampak adalah wajah kamu, sakitnya tidak ada. Meskipun kita sudah lempar dia sama batu, ya. Tapi kan terasa kan? Sakit itu kan dirasakan. Sakit itu dirasakan. Semisal, ini agak tabu, tapi namanya juga contoh. Antum buang angin, pernah nggak nampak wujudnya? Misalnya dia gentayangan, oh ini saya. Enggak, pernah enggak? Ya. Tapi terasa enggak? Terasa. Ya. Bahkan orang yang di belakang antum, ya, bisa pingsan, ya, terasa. Jadi sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak itu saja, ya. Itu kita bantah dengan itu cukup, ya. Kalau dia masih ngeyel lagi, aduh sudah tinggalkan, ya. tinggalkan sudah, ya. Jadi Allah itu ada, ya. Ini keimanan kita, al-iman bil ghaib, iman kita dengan hal-hal yang gaib, ya, yang tidak nampak. Kemudian yang berikutnya adalah meyakini akan rububiyahnya Allah. Allah itu maha menciptakan, ya, maha memberi rezeki, maha ya, mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah uluhiyah. Uluhiyah adalah hak ibadah hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang soleh, bukan wali, ya. Hanya Allah satu-satunya. Itu tauhid uluhiyah. Dan ini adalah inti dari dakwah para nabi, menyerukan agar orang-orang bertauhid kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik, ya, menyembah pohon, menyembah dewa-dewa di lautan, ya. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa di lautan itu kalau pas musim apa biasanya? Oh, antum jauh dari laut, ya. Pokoknya pas musimnya mempersembahkan apa? Kepala siapa? Kepala kerbau, ya, kepala sapi, kepala apa lagi? Kepala anaknya, ya, dipersembahkan ke lautan untuk dewa-dewa agar aman, agar katanya kan ngasih makan ikan tidak mau, ya. Kepala kerbau, kepala sapi itu kok kita bakar enak itu, apa dikasihkan, dilempar ke laut, mubazir. Belum lagi nasi kuning dilemparkan ke laut, masuk akal enggak? Ya, tidak masuk akal. Nasi kuning kalau kita bagi-bagikan ke jamaah, seneng enggak? Fakir miskin, seneng enggak? Barokah. Kita bagikan ke anak yatim, barokah. Kenapa harus dibagikan di lautan gitu loh? Subhanallah, ini kadang kesyirikan, meyakini sesuatu yang batil. Dan ini banyak terjadi, kesyirikan ini merata. Hati-hati. Maka dakwah kita ini harus gencar masalah tauhid. Karena kalau di suatu daerah kesyirikan itu merajalela, walaupun antum semua sudah ngaji, ya, tapi kalau kesyirikan itu merajalela, Allah tidak peduli. Baik yang sudah ngaji ataupun tidak, semua dilibas. Bencananya itu menyeluruh. Tidak peduli antum sudah ngaji atau tidak. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kerjasama antara kita, dai-dai, orang-orang yang memiliki kepentingan, aparat-aparat, ayo kita bersama. Kita berantas segala macam kesyirikan, kedurhakaan kepada Allah, agar kota kita ini, agar tempat kita ini diridhoi oleh Allah, tidak turun bencana.
Terkadang kita fokus ketika ada bencana, fokus hanya karena penyebabnya ini, lempengan ini tergeser, kemudian ininya maju sehingga meledak. Fokus di situ. Naam, itu penelitian ilmiah sesuai bidangnya. Tapi kalau kita bagian agama fokus bahwasanya musibah yang terjadi karena kemaksiatan, karena kesyirikan. Dan ini terjadi di beberapa tempat ya, beberapa waktu yang lalu ya, di Sulawesi, di mana lagi? Ya di mana-mana lah. Ya, di mana banyak sekali. Ya, wal'iyadzubillah. Dan sekarang ini kita kan sekarang menghadapi kira-kira corona ini musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat kira-kira? Ya, ini bencana ini. Jangan diremehkan. Sehingga banyak ekonomi lumpuh. Ya, berbagai macam pergerakan perekonomian dunia lumpuh, keuangan negara ya sudah mulai gonjang-ganjing. Ya karena subhanallah, orang-orang harus di rumah, PPKM, tidak, kemudian kajian-kajian mungkin ditutup sementara, sholat-sholat berjamaah demikian. Subhanallah, ini adalah ujian bagi kita umat Islam. Apakah kita akan kembali kepada Allah, ataukah kita masih tetap lalai, ataukah kita masih tetap bahwasanya kita ini adalah akan hidup kekal di dunia. Diturunkan musibah agar engkau itu kembali kepada Allah, itu agar itu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kita beriman dengan tauhid asma wa sifat. Ya, tidak boleh mentakwil, mentahrif ya, seperti orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Ini tidak boleh. Ini masalah usul pokok. Ya, masalah Allah di mana? Ini masalah apa? Usul pokok akidah Ahlussunnah. Jadi tidak boleh berbeda. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, menurut keyakinan kita, istawa 'alal 'arsy. Ya, aina Allah, ketika ditanya di mana Allah, istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas 'arsy. Apa makna istiwa? Tinggi. Allah tinggi di atas 'arsy. Ala wartafa'a. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ya sampai zaman dahulu sampai sekarang. Tidak berubah. Adapun orang-orang yang menyimpang, firqah dhalah, mengatakan bahwasanya Allah ada tapi tidak tahu di mana. Allah ada tapi tidak tahu di mana. Bingung. Ini adalah firqah bingung. Ya, kelompok bingungiyah. Ya, kebingungan. Ya, masalah tentang Allah saja tidak tahu. Ini kan bahaya sekali. Kemudian ada yang bingung kuadrat, bingungnya terlebih, ya, kebingungan terus, hidupnya itu bingung terus, mengatakan Allah di mana-mana, ya, mengatakan Allah di mana-mana. Kalau kita mengatakan Allah, ya, istawa di atas ars, ala tinggi di atas ars, kemudian kita berdoa, ya, sesuai fitrahnya, berdoa menghadap ke atas. Kalau kita mengatakan Allah di mana-mana, apakah kita berdoa begini-begini? Ya, kan Allah di mana-mana, enggak begini. Ini kan sudah menyalahi fitrah. Ya. Fitrah kita sebagai seorang yang beriman. Dan akidah ini simpel sekali. Sangat simpel. Bahkan budak saja paham. Budak, seorang budak paham. Ada yang mengatakan profesor, doktor, ya, atau siapa sajalah, ya, yang kemudian mengotak-atik akidah yang sudah hak ini, dibumbui dengan bumbu-bumbu filsafat. Nanti kalau kita katakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Wah, itu subhan. Berarti ini dong, berarti itu dong. Apa salahnya kita meyakini sudah selesai? Kita tidak ditanya tentang masalah itu. Ya. Sebagian firqah sesat ini, ya, makanya kita yang kuliah jurusan akidah itu, Pak, ya. Akidah kan aslinya simpel.
menjadi sulit gara-gara alul bid'ah ini. Jadi ujian itu sulit sekali gara-gara mereka ini. Ya, sehingga kita harus memahami subuhat mereka, bagaimana bantah mereka. Nah itu susah. Tapi itulah ujian. Ya, itu ujian. Bagaimana siapa yang lurus, siapa yang menyimpang. Ya, itu baru tentang Allah ya. Waktunya sudah habis ya. Baru tentang usul yang pertama. Tapi lepas saya tidak apa-apa. Baik. Kemudian yang kedua, kita meyakini iman kepada apa? Malaikat. Nah, malaikat itu banyak. Malaikat bukan hanya 10. Dulu kita kalau sekolah SD, malaikat 10. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil. Dan yang lain ya. Ya. Maka kita katakan bahwasanya malaikat tidak terbatas hanya 10, tapi banyak sekali. Jumlahnya tidak ada yang tahu batasannya kecuali Allah. Ya. Orang-orang yang masuk malaikat ya, bukan orang-orang ya, malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya itu adalah 70.000 dan dia masuk dan balik lagi. Ada lagi yang masuk dan balik lagi. Coba hitung tiap hari 70.000. Oleh karena tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah ya Azza wa Jalla. Adapun 10 itu biasanya untuk memudahkan anak kita menghafal. Ya, itu pun ada beberapa penamaan yang masih diperselisihkan. Seperti malaikat pencabut nyawa. Itu biasanya dikatakan sebagai siapa? Israel. Nah, itu diperselisihkan. Ya, yang benar adalah malakul maut. Ya, malaikat pencabut nyawa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu secara ringkas. Kemudian kita meyakini bahwasanya malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat. Malaikat tidak maksiat. Ya, tidak ada ceritanya malaikat maksiat, durhaka kepada Allah, tidak ada. Ya, kalau manusia ada. Karena manusia dikasih nafsu. Kalau malaikat tidak. Ya. Pokoknya tugasnya taat aja sama Allah SWT. Tidak ada tugas yang lain. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iman kepada apa? Kitab. Ya, kitab-kitab. Kita mengimani bahwasanya Al-Qur'an ini pedoman hidup kita, kitab kita. Ya, Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita dan jalan hidup kita. Kita yakini itu. Ya. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya selain Al-Qur'an itu sudah diubah-ubah. Selain Al-Qur'an itu sudah diubah-ubah. Injil itu sudah diubah-ubah, tidak murni lagi. Taurat, Zabur, pokoknya kitab-kitab terdahulu, kalaupun sekarang ada itu sudah dirubah-ubah. Ya, adapun yang murni, ya, yang tetap terjaga sampai nanti hari kiamat adalah Al-Qur'an. Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalnal Qur'an, ya. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan inna nahnu, ya, apa ayatnya ini? Allah musta'an. Nah, ini efek sudah haus ini. Ya. Sampai dalilnya lupa ya. Allah musta'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang berarti memang sebabnya haus tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Begitu juga Allah menjaga Al-Qur'an, agama ini juga akan dijaga oleh Allah, kemurniannya. Ini loh agama yang murni. Ini agama yang sudah disusup-susupi, sudah diracun-racuni, dibumbu-bumbui. Ya. Tidak murni lagi. Nah, itu kitab ya. Kemudian tidak ada yang berhak ya dijadikan rujukan ya, dari kitab-kitab ya. Seperti kemarin muncul agama Bahaiyah ya, sempat ya dengar ya, agama apa? Bahaiyah. Nah, itu kan ada kitab sendiri dia ya. Nah, maka itu batil. Tidak ada. Al-Qur'an ini sudah penutup ya. Pedoman kita penutup, karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, kitabnya Al-Qur'an ini penutup sudah. Ya. Kemudian
yang berikutnya adalah iman kepada Rasul, ya. Bahwasanya Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan utusan Allah. Tidak ada hak sama sekali bagi Nabi untuk kita sembah, tidak ada. Yang kita sembah hanya Allah, ya. Adapun Nabi hanya kita ikuti, ya, hanya kita ikuti, kita teladani, ya, karena Nabi tidaklah menyampaikan suatu risalah kecuali itu dari Allah, wahyu. Kemudian Nabi dan Rasul sangat banyak jumlahnya, dan para Nabi ini dakwanya satu. Nabi dan Rasul ini dakwanya satu, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah aku utus, ya, rasul-rasul itu untuk apa? Menyerukan agar mereka menyembah Allah dan menghindari taghut-taghut, menjauhi taghut-taghut, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi meskipun mereka syariatnya beda, jadi rasul-rasul ini, nabi-nabi ini syariatnya beda-beda, ya, syariatnya beda-beda. Dahulu syariat Nabi orang-orang Yahudi itu, Nabi Musa, ya, itu syariatnya kalau istrinya haid itu harus dijauhi, tidak boleh makan bareng, nggak boleh dekat-dekat, ya, harus dijauhi, harus pisah, ya. Lihat bagaimana syariatnya berbeda. Adapun sekarang, ya, kita boleh makan bareng, boleh. Ini yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri, ya. Syariatnya berbeda-beda, ya. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya tapi tauhid mereka satu, ya, tauhidnya satu, dakwah yang didakwakan adalah tauhid, ya, yaitu agama Islam, meskipun syariatnya berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya adalah kita meyakini akan adanya hari kiamat, beriman, ya, dan ini pasti akan terjadi, entah kita akan menyaksikan atau tidak, pasti ini akan. Orang-orang yang memiliki keimanan tidak akan menyaksikan hari kiamat, ya. Orang-orang yang menyaksikan hari kiamat itu adalah orang-orang kafir, ya. Karena ketika kita hidup di akhir zaman, kemudian ada keimanan di dalam hati kita, sebelum hari kiamat itu terjadi, maka mereka akan dikirimkan oleh Allah sebuah angin untuk mematikan orang-orang yang masih ada keimanan. Setelah mereka sudah mati semua, barulah kiamat itu terjadi, yang disaksikan oleh orang-orang kafir, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiamat itu terjadinya, ya, dengan tanda-tanda. Ada tanda besar, ada tanda kecil. Tanda besarnya nanti akan turunnya siapa? Imam Mahdi, turunnya Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa. Itu tanda-tanda besar. Adapun tanda-tanda kecil sekarang sudah mulai, ya, sudah mulai nampak. Dihalalkan musik-musik, ya. Ini sudah mulai tanda-tanda kiamat. Zina sudah menjadi hal yang lumrah, ya. Zina sudah menjadi hal yang lumrah. Minuman keras di mana-mana, bahkan dijual, dibisniskan. Waliyadzubillah. Tanda-tanda kiamat. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam adalah kita beriman, ya, beriman dengan apa? Takdir, ya, baik itu, ya, kita imani saja, ya, kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik bagi kita ataupun menurut kita buruk, kita imani, kita yakin, ya. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman dengan qada ketentuan dari Allah yang azza wajalla, baik itu yang apa, yang baik ataupun yang tidak, ya. Karena waktunya sudah habis, hanya bisa membahas satu pokok saja. Berarti sisanya besok subuh, ya, sisanya besok subuh, dan insya Allah kita selesaikan, ya. Kita pokok itu sebenarnya inti-intinya saja. Karena memang yang pokok pertama ini yang paling panjang, ya. Karena kita tidak mungkin cuma rukun Islam hanya 6. Hanya 6. Nah, apa bedanya kita dengan anak SD?
ya. Nah, makanya kita jelaskan tadi kan, meskipun singkat. Ya, makanya nanti insyaallah pada subuh jangan sampai tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak 10, 1. Ya, nanti sanadnya terputus. Ya, 9-nya entah kemana ya. Nah, jadi insyaallah ya semoga kita dimudahkan untuk hadir ya, dimudahkan untuk hadir. Ya, kita ramaikan lagi majelis ini. Semoga kita bisa mengambil istifadah sehingga kita bisa hatam 10 itu minimal kita pegang ya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ditanyakan 1 2 pertanyaan ya, yang bisa dijawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Silakan.